Terima kasih, saya Aprilia Kansil dengan NIM 21101049. Perkenalkan, nama saya Astrid Eklesia Pangayo, NIM 21101223. Perkenalkan, nama saya Eunike Sinti Ketulenan dengan NIM 21101146. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat timur. Filsafat timur adalah sebutan untuk pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari alam Asia atau dari timur. Seperti halnya adalah pemikiran filsafat yang berasal dari India dan juga Cina. Masing-masing jenis filsafat adalah suatu sistem-sistem pemikiran yang lapang dan plural. Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Buddha dan juga filsafat Hindu. Sedangkan filsafat Cina terbagi menjadi filsafat Konfusianisme dan filsafat Taoisme. Filsafat Hindu pada masa peradaban Veda ditemani oleh perkembangan filsafat-filsafat dalam agama dalam periode yang panjang melahirkan ajaran-ajaran filsafat ortodok. Segala sesuatu yang diajarkan filsafat ortodok ini disebut dengan Sat Darsana. Kata darsana berasal dari akar kata dars yang bermakna melihat, dijadikan kata darsana yang berfaedah atau penglihatan atau pandangan. Dalam segala sesuatu yang diajarkan filsafat Hindu, darsana berfaedah tentang pandangan kebenaran. Sat Darsana berfaedah 6 pandangan tentang kebenaran yang mana adalah dasar dari filsafat Hindu. Ajaran Buddha. Kehidupan Siddhartha sebagai pendiri Buddhisme sungguh sangat terkenal. Lahir dalam keluarga kerajaan di Kapilavastu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ajaran Buddha sebagai filsafat. Filsafat Buddha lahir dari ajaran-ajaran Buddha Gautama. Dari hasil pencerahannya yang disebut 4 kebenaran utama. 4 kebenaran utama tersebut yakni yang pertama, adanya penderitaan, yang kedua, adanya penyebab penderitaan, dan yang ketiga, adanya penghentian penderitaan, dan yang terakhir, adanya jalan menghilangkan penderitaan. Ajaran Buddha, yang pertama, doktrin karma. Hukum karma merupakan hukum moral yang berlangsung sesuai dengan prinsip sebab akibat. Sesuai dengan benih yang telah ditabur, demikianlah itu yang dipetiknya. Yang kedua, ketidakpermanenan. Menurut Buddha eksistensi adalah tidak permanen. Semua benda baik mental maupun fisik bersifat sementara. Dan yang ketiga, doktrin tentang ketidakberadaan roh. Kehidupan merupakan rentetan keadaan tanpa henti, di mana masing-masing keadaan bergantung pada kondisi yang mendahuluinya dan menimbulkan keadaan baru yang mengikutinya. Dan yang keempat, doktrin tidak adanya Tuhan. Karena eksistensi atama tidak dapat dibuktikan, kita tidak dapat membuktikan eksistensi adanya Tuhan. Yang kelima, doktrin eksistensi relatif, tidak ada sesuatu yang mengada secara independen. Masing-masing mengada bergantung antara satu dengan yang lain. Jika tidak benih, tanah dan air tidak ada di sana. Tidak akan ada tumbuh pohon. Dan yang keenam, hukum sebab akibat. Dalam Prikesamusatra disebutkan apa saja yang eksis muncul dari sebab dan kondisi-kondisi. Dan di dalam setiap aspek ia tidak permanen. Semua eksistensi bersifat tidak permanen. Semuanya yang menjadi mengalami hukum sebab akibat. Konfusius, bentuk Latin dari nama Konfutse, guru dari suku Kong. Ajaran ini diajarkan oleh Konfutse. Ia dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masehi. Ia hidup sekitar tahun 551 sampai 497 sebelum Masehi. Kitab suci Konfutse, Wuqing, kitab suci yang 5 klasik. Yang termasuk 5 klasik itu ialah Suqing yang bermakna kitab sejarah, Siqing yang bermakna kitab sajak, I Ching yang bermakna kitab perubahan, Li Qi yang bermakna
kitab kebaktian, Chunchu yang bermakna catatan musim semi dan musim gugur. Ajaran Konfutse sering dikategorikan sebagai ajaran yang menitik tekankan terhadap nilai-nilai moral. Oleh karena itu, pokok-pokok ajarannya yang terdapat dalam sebuah bunga rampai berisikan prinsip-prinsip budi pekerti pemerintahan yang baik dan hormat pada masyarakat. Pokok-pokok ajaran itu berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, Haziao, yaitu masalah hubungan dalam kehidupan manusiawi. Konfutse merumuskan dalam 5 jenis hubungan, yaitu hubungan anak dengan orang tua, istri dengan suami, saudara bungsu dengan saudara sulung, karyawan dengan majikan, dan hubungan rakyat dengan raja. Pihak pertama pada 5 jenis hubungan itu berkewajiban hikmat dan takzi, yaitu Haziao terhadap pihak kedua. Kewajiban anak terhadap orang tua merupakan asas bagi kemanusiaan. Yang kedua, Zu, yaitu timbal balik dari pihak atasan terhadap pihak bawahan dalam 5 jenis hubungan sosial itu. Pihak atasan dalam mengimbangi Haziao itu memikul kewajiban untuk belas kasih dan adil. Su itu berpangkal pada asas pikiran Konfutse yang berbunyi, apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan terhadapmu, jangan lakukan terhadap orang lain. Yang ketiga, Wuchang. Pada Konfutse, kita akan mengenal istilah Ngoziang atau Wuchang, 5 kebajikan atau 5 sifat mulia, yakni yang pertama, Jin atau Ren, cinta kasih yang universal yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, Gi atau I, kebenaran atau budi luhur. Yang ketiga, Le atau Li, kesusilaan, sopan santun, rasa susila dan budi pekerti. Yang keempat, Ti atau C, kebijaksanaan, pengertian dan kearifan. Yang kelima, Sin atau kejujuran, kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya. Konfusius pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi adalah seorang guru Cina, editor, politisi, dan filsuf dari periode musim semi dan gugur sejarah Cina. Filsafat Konfusius menekankan moralitas pribadi dan pemerintahan, kebenaran hubungan sosial, keadilan, dan ketulusan. Pikiran Konfusius menerima sanksi resmi dan dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah sistem yang dikenal sebagai Konfusianisme. Prinsip Konfusius memiliki dasar dalam tradisi Cina umum dan keyakinan. Dia memperjuangkan loyalitas yang kuat, keluarga, pemujaan leluhur, menghormati orang tua oleh anak-anak mereka, dan suami dengan istri-istri mereka. Ia juga merekomendasikan keluarga sebagai dasar bagi pemerintah yang ideal. Dia dianut prinsip terkenal, jangan lakukan kepada orang lain apa yang Anda tidak ingin dilakukan untuk diri sendiri. Lao-Tzu atau Lao-Zi adalah seorang filsuf dan penyair dari Cina kuno. Ia terkenal sebagai penulis dari Tao Te Ching, Jalan Klasik dan Kekuatannya. Karangan Lao-Tzu, naskah Tao Te Ching adalah inti dari ajaran Tao yang mengajarkan mengenai konsep alam dan kekuasaan alam. Lao-Tzu dianggap sebagai pendiri filsafat Taoisme, tetapi ia juga dipuja sebagai dewa dalam agama Taoisme dan dalam agama tradisional Cina. Lao-Tzu bekerja sebagai ahli sejarah dan kurator arsip resmi pemerintahan dinasti Zhou. Lao-Tzu dipercaya bukan nama asli dari tokoh filsuf ini, tetapi lebih sebagai gelar kehormatan. Lao-Tzu memiliki arti guru besar. Meskipun tokoh legendaris ini berasal sekitaran abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi beberapa sejarawan berpendapat bahwa dia benar-benar tinggal selama periode Waristei dari 5 atau abad ke-4 sebelum Masehi. Lao-Tzu oleh sebagian orang dianggap sebagai tokoh di dalam legenda. Keberadaannya masih diragukan,
Namun sebagian lagi dipercaya bahwa Lao Tzu adalah sebagai tokoh sejarah yang benar-benar ada atau nyata. Filosofi Taoisme. Taoisme beranggapan bahwa individu jangan bergulat melawan Tao, melainkan harus tunduk, menghambakan diri dan bekerja bersamanya. Seorang Taois dapat menunjukkan contoh air yang lembutnya tak terbatas, yang mengalir tanpa protes menuju daratan rendah dan yang tak melawan kekuatan selemah apapun, tak terhancurkan, tetapi karang yang sekokoh apapun bisa luluh pada akhirnya. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu filsafat timur lebih menekankan hati daripada akal budi, sebab hati dipercayai sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan intuisi, serta intelijensi dan perasaan. Tujuan utama berfilsafat adalah menjadi bijaksana dan menghayati kehidupan, dan untuk itu pengetahuan harus disertai dengan moralitas. Demikian dari kami, terima kasih.